Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor yang Kupi gemoy ya Dade. Yang dimana motor ini keluhannya adalah nggak mau langsam dan ownernya sekalian pengen cek seluruh kondisi permesinan dari motor ini ya guys ya. Oke, sebelum itu mari kita cek sound terlebih dahulu. Nah, tadi lo lihat ya, ketika motornya nggak digas, itu motornya mati. Nah, itu namanya langsam ya, Dade. Nah, motornya ini nggak mau langsam ya, Dade. Nah, ownernya mengeluhkan hal tersebut. Jadi, ownernya mau reparasi terkait langsamnya itu dan sekalian mengecek permesinannya aman atau tidak ya, Dade. Oke, pertama-tama mari kita analisa pada bagian throttle bodinya terlebih dahulu. Untuk kondisi throttle bodinya ini, doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini hanya burik wajar pemakaian. Ya, masih wajar ya namanya guys ya. Belum burik-burik amat ya guys ya. Tapi alangkah baiknya tetap harus dilakukan pembersihan. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pemisahan antara rangka dan permesinan ini ya guys ya. Untuk mempermudah proses pembongkaran permesinannya ini ya guys ya. Dan ini dia gambaran dari permesinannya. Ya, burik wajar ya guys ya. Namanya dipakai pasti debu-debu menempel, itu mah wajar ya guys ya. Yang nggak wajar mah belum mandi. Nah, itu belum wajar. Tapi kalau dilihat-lihat ini buset dah ya. Pasirnya udah kayak gurun pasir anjir, kayak Gara, rumahnya Gara guys. Yang tatonya di jidat ya guys ya. Waduh. Nah, ini kita kobel-kobel bagian dalamnya juga udah kotor ya. Kemungkinan itulah penyebab dari motor ini tidak langsam ya Dadi. Waduh, burik banget anjir. Ternyata banyak banget oli yang keluar atau rembes dari daerah headnya ya guys ya. Waduh, ini bahaya guys kalau dibiarin terus. Oli gampang habis ya guys ya. Nah, setelah kita cek ternyata karet kop headnya ini udah getas ya guys ya. Tuh, kalau dipegang dikit patah anjir, ngondoy banget ngondoy. Ini kalau nggak cepat-cepat diganti bahaya ya guys ya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada permesinannya. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk kondisi blok ya, doi menggunakan yang standar. Kondisi ini udah ngegentong karena usia ya. Selain bisa bikin oli jadi cepet habis, motor itu juga bakal ngeluarin asap ya Dade. Setipis apapun tetap doi bakal ngeluarin asap gara-gara si bloknya ini baret atau ngegentong. Terus untuk kondisi pistonnya, doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini ringnya udah macet dan bikin oli jadi cepet nyusut ya guys ya. Yang bikin keluar asap tipis pada motor ini. Bedanya itu untuk tonjokan ketengnya ini udah mendem ya Dade. Ini harus diganti. Terus headnya doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya burik ya Dade. Lihat aja tuh, buset, keraknya sampai begitu guys. Wajar sih karena motornya emang belum pernah turun mesin. Nah, ini harus dibersihkan. Karena apa? Kalau nggak dibersihkan ya itu kerak-keraknya numpuk. Otomatis pembakaran juga jadi bermasalah ya guys ya. Bisa jadi langsam nggak teratur juga, itu bisa jadi. Nah, ini nanti kita bersihkan. Nanti kita cek apakah motor langsam apa tidak habis ini ya guys ya. Alhamdulillahnya untuk Boss Clap yang in dan X ini aman sentosa ya Dadi. Terus untuk pelatuknya ini doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini aman sentosa ya guys. Nggak ada oblak-oblak klub nih besti. Dan untuk nokenasnya doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya aman sentosa. Hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis. Dan untuk per klep ini kondisinya aman sentosa ya guys. Nah, untuk businya ini kondisinya udah capek ya guys ya. Karena usia jadi bikin pembakaran kurang maksimal ya. Salah satu penyebab motor ini suka mati-matian ya kemungkinan besar si businya ini juga ya guys. Nah, kita cek cangklong businya ternyata udah keropos, lo lihat tuh ya. Waduh, sehingga menyebabkan pembakaran motor jadi kurang maksimal ya, bikin motor mati-matian atau nggak langsam. Nah, jadi tadi lo lihat banyak banget ya guys penyebab dari motornya tuh nggak langsam tuh banyak banget ya guys. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian persifitiannya. Dan untuk puli depannya ini, rumah roller dan kipas pulinya ini alhamdulillah keadaannya aman sentosa. Untuk rollernya doi sudah menggunakan BRT yang ukuran 13 gram, kondisinya aman sentosa ya guys. Tidak hanya itu, untuk slidernya ini udah oblak yang bikin motor jadi berisik di CVT-nya. Dan untuk mangkok gandanya kondisinya alhamdulillah masih aman sentosa. Hanya banyak debunya aja ya guys karena belum dibor dan di kartel ya Dadi.
Untuk fan beltnya ini ada retak-retak sedikit, tapi hitungannya masih aman sentosa ya Dade. Jadi tidak kita lakukan pergantian. Untuk puli belakangnya ini kondisinya aman sentosa ya guys ya. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan saja. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan. Baik dari sisi permesinan maupun dari sisi persivitiannya ya guys ya. Nah kebetulan motor ini ditinggal sama ownernya. Jadi kita konfirmasinya via WA ya guys ya. Udah kita jelaskan, udah kita foto-fotoin secara keseluruhan keadaan motornya. Ya kita minta persetujuan dari ownernya untuk melakukan pergantian dan ownernya menyetujui untuk melakukan pergantian part-part terkait. Jadi nanti kita lakukan penjelasannya ketika ownernya lagi ngambil motornya ya guys. Kita lakukan penjelasan secara detail nantinya. Oke, untuk slidernya di sini kita ganti baru ya Dade, karena tadi udah kendor seadanya. Mantap. Nah, karena bagian CVT-nya masih aman semua, di sini hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis dan kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada persivitiannya Dade. Oke, kita beralih ke permesinannya lagi. Di sini untuk sehernya kita pakai film oversize 50 saja ya guys ya. Jangan banyak-banyak nanti batuk ya Dade. Oke, untuk bloknya di sini kita lakukan pengkorteran ya guys ya oleh Imam andalan kita. Mau lihat nggak hasilnya? Dan ini dia hasil dari oversize atau pengkorterannya Dade. Buset, kinclong sadadanya bos. Senggol dong, orang sepele pokoknya mah. Just geng, just pak. Untuk bagian headnya di sini mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan ya guys ya. Dan ini dia gambaran ketika headnya sudah terakit secara keseluruhan. Just geng, just pak. Nah untuk cangklong businya di sini kita pakai Honda dan businya kita pakein ngok andalan kita ya adwe. Terus untuk karet kopetnya di sini kita ganti baru, tensioner kita ganti baru dan packing top set kita pakai baru, pakai Puboro andalan gue ya guys. Oke, langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada mesinnya ya guys ya. Dan ini dia gambaran ketika bagian permesinannya sudah kita rakit secara keseluruhan ya guys ya. Udah ganteng kembali, udah kagak ada oli-oli bocor sedih lagi dah pokoknya. Jadi tinggal kita lakukan penyatuan kembali antara permesinan dan rangkanya ini ya guys ya. Mantap jiwa pokoknya mah. Nah selanjutnya tinggal kita lakukan langkah pamungkas kita yaitu scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor-sensor yang rungkat atau tidak. Alhamdulillah tidak ada yang rungkat. Dan kita hanya perlu menghapus sejarah kerusakan yang ada dari motor ini ya adik-adik. Kita lihat semua indikator yang ada di motor ini. Alhamdulillah angka-angkanya tuh angka aman semua ya guys. Insya Allah habis ini motornya udah gak mati-matian lagi. Mari kita cek deh ya. Kita diemin. Udah langsam ya guys ya. Tuh RPM nya udah di 1500 ya man. Anjir 1500. Oh, iya. Ini udah di titik langsam ya guys ya. Seperti itu. Oke guys, jadi kita barusan kelar nih buat servis besar motor Scoopy Gemoy ini guys. Nah jadi untuk di awal tadi si motor ini keluhannya adalah susah langsamnya dan juga suka mati-matian guys. Dan setelah tadi kita bongkar dan kita analisa satu persatu, ada beberapa indikasinya guys. Nah pertama itu dari cangklong businya udah keropos guys. Terus juga dari businya udah kurang bagus. Terus ada lagi di bagian headnya tuh udah penuh sama kerak-kerak yang membandel gitu guys. Karena emang motor ini tuh kayaknya tuh jarang diservis ya guys ya. Jadinya itu bikin kerak itu bikin kompresinya bocor lah gitu guys. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk analisanya kira-kira dari bagian situnya guys. Jadi kita langsung aja bersihin tadi tuh. Dan juga kita ganti buat part-part yang udah nggak bisa dipakai lagi ya. Nggak bisa diselamatkan. Jadi ini kita ganti tadi dan bener aja guys udah hilang untuk yang masalah di awalnya tadi ya guys ya. Seperti itu guys. Jadi ini kita lagi ngetes
buat ngecek nih motor apakah masih ada masalah apa enggak. Oke, kita jalan-jalan dulu guys. Oke, permasalahan gak langsamnya sekarang udah selesai ya guys ya. Sekarang motornya bisa langsam dengan normal. Asik, makan-makan bisa kali. Oke, untuk total reparasinya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 1.210.000 ya Dade. Udah semua-muanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just Ninjas par gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Just Ninjas par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.